62 apanya nih? Yang lain berarti 20, 30. Oh bener, sisanya faktor raknya 100. 100 betul. Memang kecanayangan junior di luar Naila. Dan Wah, ke kiri lagi nih. circle-nya ternyata ke arah kiri lagi seperti yang dibilang sama Eldoge. Ini kemana ya? Tadi sih ke Ini kok- arah-arahnya Cumcer kiri bawah Monte. Lagu malah ngingetin gue gear 5 ya. Iya gak? Iya gak? Dentum mana ya? Dentum mana ya kan? Mentang-mentang baru mukul dan muter-muter tuh. Iya loh. Tiba-tiba di gear 5 boom mungkin ya kan? Wah, bener. Tiba-tiba zonanya ngaret. ke dia. Tiba-tiba serigalanya bisa berdiri megang M4. Wah, jadi 5 dong player. Logonya berubah. Tiba-tiba Ichan berambut. Warna putih. Iya. Aduh. Aduh, teman-teman semua yuk doain Boom yuk biar dapat winner chicken dinner karena itu adalah salah satu upaya mungkin untuk bisa lepas dari jerat top 16 ke bawah atau bottom 4 gitu kan. Itu doa lo buat Boom kan? Gue ada doa lain. Apa tuh? Ayo doain yuk PUBG Mobile yuk. Habis sama Dragon Ball sama One Piece. Iyalah bisa dong. Bisa dong. Bisa kali mah, anime-anime gede pasti bisa dong. Yuk bisa yuk Pak Yuda. Ya ini kalau nanti sama One Piece gue yakin yang paling cepet gacha pasta guys. Bahaya nih. Salah, ada yang lebih mendahului gue pasti. Siapa? Bang Pen. Bang Pen, betul. Bang Pen lebih gila cinta. Dia nakamanya lebih parah daripada gue. Dia parah sih. Gue agak kesel sih sama Bang Pen sih. Kenapa? Kan dia bandingin sama Naruto ya. Iya. Masa banyak pedang Naruto? Oh iya juga ya kontennya kan? dia ya. Iya, tapi memang keluarnya Usopp lagian. Iya benar sih. Aduh, kita lanjut aja ya karena yang kolaborasi. Ja butuh backup karena Boom mendekat menuju ke arah Tam kali ini. Tapi malah Boom yang football. Sayang banget informasi nggak masuk menuju ke arah Boom kalau itu cuma sendiri. Itu dia. Tapi tadi gue lihat di bagian minimap sih udah mulai dekat juga ya player Sam lainnya. Tapi setidaknya kalau langsung turun tadi bisa untuk melakukan takedown. Ini dia yang tadi kita bicarakan udah mulai masuk. Bahkan Man Parang pun ter-knockdown. Tapi Tam melakukan DBS, dibalas dengan DBS. Ini dia sebuah fight dari Boom yang bisa melakukan revive kembali menjadi 4 player pasta. Ya masih bisa terselamatkan untuk Boom Esport dan mereka sudah memecah kebuntuan mereka. Poin pertama sudah mulai pecah. Sam9 pun buat kocar kacir, namun masih ada beberapa yang tertembak oleh pemain-pemain dari Sam9 dan Kenny kali ini. Mengincar satu tapi dari arah belakang masih belum begitu aman karena free shot dari arah Swap. Vampire juga ingin join ke arah party ini. Ini dia Swaps yang memulai karir di Thailand saat tahun 2020 bermain PMNC dan fun fact-nya teman-teman semua, Swaps ternyata pernah setim dengan Mela pasta. Alright. Di tim Miramar.Pyramid ES. Itu ada di Grand Final PMNC Thailand 2000? dan 2020 Wow. dan mereka kira berpisah di timnya masing-masing. Ya, sama seperti pisahan-pisahan dari RRQ Athena yang nggak tahu sekarang ada di mana G9 dan kawan-kawannya. Entah sekarang mereka ada di bagian mana karena sudah mulai terpisah-pisah, bahkan mungkin ada yang sudah melanjutkan ke real life-nya. Betul, bisa jadi ada karir-karir lain yang mereka coba pilih ya Yap. pasta ya, atau menjadi coach dan lain-lain. Tapi berbicara Jinan sedikit nih, kan beberapa hari ini gue buat TikTok tentang active player. Gue nunjukin season 2 gue sempat Conqueror pas. Yap. Itu banyak banget yang komen, border G9. Karena waktu itu kayaknya hanya G9 ya pro player yang punya sebuah border Conqueror season 2 gitu. Iya, tapi kali ini akankah mendapatkan border ketika mendapatkan satu pemain dari BBD? Tapi sepertinya belum bisa mendapatkan satu. Tapi untungnya ada follow up dari bagian belakang dan langsung saja dieksekusi menjadi tambahan poin untuk Vampire. 3 poin elimination. Mereka pun masih cukup nyaman di posisinya saat ini, Jan. Entah kenapa entry mereka kok kayaknya mulus gitu. Kelihatannya mulus tapi sebenarnya mereka take down lawan-lawan ya kan. Bener. Dan itu menandakan mereka berarti secara positioning itu tidak terlalu terburu-buru. Secara positioning mereka sangat pas. Mereka tepat dalam waktu yang memang baik untuk melakukan tembakan ke arah bagian lawan. Lihat bagaimana knockdown selalu di follow up menjadi eliminasi. Menandakan fight-fight tidak perlu, mereka tidak indahkan. Tapi fight-fight yang bisa menjadi eliminasi, mereka maksimalkan. Vampire benar-benar udah di level yang berbeda saat ini. Karena mereka udah sangat baik banget, bahkan kembali mengejar poin Beyond United. Tapi tentu tetap dengan kekaguman kita kepada mereka, dukungan datang untuk Boom Esport dan Morph GPX yang kali ini masih coba untuk mendapatkan poin. Altrigo Ares pun menurut gua walaupun tadi Chicken juga butuh dukungan saat ini karena menurut gua lagi limbung gameplay mereka, lagi tidak maksimal, bahkan sering terculik di bagian awal-awal. Tapi Vampire, lihat akan mulai mendekat ke arah bagian playbook esport. Apakah mereka akan coba cari lagi atau diam di compound? Seperti diam karena terlihat DBD di bagian atas juga. Oh, tapi dua tim Indonesia berpapasan. Sekarang ada Cleon yang bakal bertemu dengan 3 pemain dari tim Alterico. Tapi Okta malah tumbang di tangan seorang Cleon. Sebuah kesabaran yang membuahkan hasil. Kemunculan yang bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Alter Ego. Potato dan juga Rosemary berpisah di 2 rumah yang berbeda. Granat dari seorang Yoru bakal dimasak, lempar ke arah dalam. Tapi Cleon tertembak dari bagian mana? Masih belum terpantau tembakan ke arah Cleon datang dari bagian mana. Dan Yoru juga langsung masuk ke arah rumah.
untuk menyelamatkan diri. Tapi satu pemain dari MRPX tertangkap oleh seorang Rosemary. Ketika mau nge-regroup, malah tertangkap dan Rocky pun dipulangkan ke arah lobby. Skor kali ini 3-2 untuk jumlah pemain yang tersisa antara Alter Ego dan juga MRPX. Betul banget. Ini fun fact teman-teman semua ya di beberapa data, dan terima kasih buat Level Up ID juga memberikan statistik untuk kita semua. Gue melihat sebelum hari ini berakhir hanya Potato yang lagi underperform di antara tim-tim atau player-player lainnya. Okta mendekati underperform, tapi di hari ini Okta justru banyak banget blunder yang terjadi, ngebuat akhirnya mereka nggak maksimal. Alpha pun hari ini tidak terlalu maksimal. Buat Alter Ego Ares cukup pelimpungan kali ini, bahkan hanya 1 poin yang baru didapatkan. Mudah mulai didekati tim Infinity, bahkan rekan senegara mereka Morph Gpex bisa lebih dominan di fight kali ini. Dan sepertinya Alter Ego menyadari hal tersebut, tidak mau melanjutkan. Tapi kalaupun tidak mau melanjutkan, mereka tidak terlalu aman. Rosemary coba untuk melakukan sebuah guarding ke arah bagian Potato, tapi Potato terlalu terbuka, dan kalau tertembak lagi, ini knockdown akan menjadi pasti bagi tim Alter Ego Ares. Tapi Infinity gangguin dari bagian atas lagi, Pasta. YOLO banget sebenarnya pergerakan dari MRPX untuk membututi setiap langkah yang dibuat oleh Alter Ego. Satu anggota mereka jadinya terculik saat ini, tapi dari arah Infinity sedang menembak dan mendapatkan gangguan malah dari tim RRQ. RRQ mendapatkan sebuah confirm elimination with 11 dipulangkan ke arah lobby. Rosemary naik kembali melalui jalur ke arah utara, kayaknya bakal ngebelakangin posisi dari seorang Boboho. Itu dia, menuju ke arah bagian BN utara. Jan. Oh no, BN udah menguasai bagian tengah dengan sempurna. Ini mengingatkan kita gameplay Bonafide dan Boom di PMPL HD sebelumnya. Ketika menguasai bagian kiri, mereka punya high ground. Dulu kita lihat Boom, Yami main atas. Tuyol sempat bermain seperti ini juga, tapi lihat bagaimana Alter Ego Ares berhentikan, ternyata tidak. Melihat player mereka terus berlanjut, tapi masih ada 2 player. Sebuah gerakan YOLO, tapi belum didapatkan. Please, hand terlebih dahulu. Yes, dapat 1 poin setidaknya. Dan Bian sepertinya Soas gak mau ngambil resiko. Ini ngebuat gerakan Bian agak kalang kabut, Asta. Man, itu freestyle macam apa? Mobilnya sampai nempel di pohon dan bisa mendapatkan 1 pemain dari BN. Gila, di luar Naila tadi pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego begitu YOLO dan bisa mendapatkan poin tambahan untuk elimination mereka di game kali ini. BN kehilangan 1, mereka belum mendapatkan poin elim sama sekali, tapi di bagian lain DBD bisa mendapatkan 1 pemain, namun Dreadnought terjadi dengan cepat juga, dan sekarang DBD mendapat sebuah tabrakan dari Master Ichi. Kayaknya akan dipulangkan dengan mudah karena pemain-pemain DBD nge-split ke arah titik-titik yang berbeda. Ichi pun masih bisa selamat dari tembakan seorang Eko. Ini yang gua katakan, Pasta, tidak selalu sebuah paradigma kelas combat itu harus DBS gitu loh. Mereka tadi pakai M4 terlebih dahulu, tembak ke arah bagian kaki, dipaksa keluar, baru pakai DBS. Jadi bagus banget dari tim Genesis tadi ya, yang akhirnya sekarang justru terpick off oleh Vampire. Lagi-lagi Vampire ya teman-teman semua. Mereka nggak langsung coba masuk ke arah bagian tengah. Outer lagi ngingetin kita ke arah bagian permainan mereka di PMWay tahun sebelumnya di 2022. Di mana sekarang mereka kembali bermain istilahnya swiping bagian pinggir dan berhasil sejauh ini, Pasta. Betul, selalu berhasil sejauh ini yang mereka lakukan, tapi apakah akan efektif sampai di minggu-minggu berikutnya nanti? Soas memasak sebuah granat lempar menuju ke arah shake pada shake tersebut. Tidak ada pemain dari Alter Ego karena Alter Ego bertahan di bagian luar dari shake-nya. Otomatis mereka akan sedikit mendelay fight bersama dengan BN, tapi Soas bergerak menuju ke arah sebelah kanan mengambil daratan yang lebih tinggi lagi. Sebuah pergerakan untuk bisa mendapatkan angle view menuju ke arah Alter Ego, atau hanya pergerakan untuk mengambil bagian yang lebih tengah daripada Alter Ego. Itu dia, ada beberapa paradigma yang mungkin sedang diupayakan oleh tim Bian United. Mereka memang dari tadi menguasai tempat ini, tapi lebih pasti lagi mereka butuh di bagian tengah. Karena stage 5 sebentar lagi akan bergerak, kalau mereka masih di bagian pinggir, bisa jadi terbackstep. Itu pun yang sedang diupayakan oleh tim Sarsia. Tapi Potato diberikan info ada 1 orang di bagian depan, kembali lagi putball karena bagian belakang, dan ini bahaya banget. Ada tembakan demi tembakan, Potato kena damage, untungnya belum ada knockdown. RNJ agak cukup melimpungan karena memang tidak banyak sisi yang bisa melakukan tembakan Potato. Sementara waktu masih cukup lama. Ya, masih dari gocek, tapi Rosemary hampir ter-take down. RNJ dibiarkan menembak tapi malah tiba-tiba ngelunjak. Hampir menumbangkan seorang Rosemary, tapi untungnya Rosemary masih bisa selamat karena sebuah gundukan yang bisa mereka maksimalkan tentunya. Alter Ego masih bertahan dengan 2 anggota mereka. Rosemary harus segera melakukan healing. Masih menunggu update untuk circle yang kelima. Dalam 15 detik lagi akan segera terpop up dan muncul. RNG masih di posisinya saat ini, Jan, dan tim Secret sih kayaknya enak banget mereka ya. Masih berempat dan ada di dalam circle, dan mereka punya compound plus
punya supply kalau mereka mau looting. Itu dia, balik lagi kata Pasta, punya kompon, punya kuasa. Apalagi di bagian tengah bisa mengamati ke arah bagian tim-tim di sekitarnya. SOAS yang tadi gue bahas sama Pasta, ternyata benar paradigma mereka adalah masuk ke arah bagian yang lebih tengah lagi. Bahkan Break pun juga Max LV kembali melakukan sebuah follow up ke arah titik tersebut, menjadi salah satu tim yang ada di bagian tengah. Mort gue harap menyadari hal ini untuk masuk ke arah bagian yang lebih tengah juga. Tapi lihat, Box mulai bergerak ke arah bagian depan, bukan ke arah bagian RRQ yang ada dari Peko-nya, tapi ke arah bagian Asa yang ter-take down. Tapi ada sebuah ending kah? Belum, ternyata justru Hexas yang melakukan sebuah knockdown di tempat lain. Sersia coba push rata oleh laba-laba asal Vietnam, yaitu Xavier. Udah mulai mengincar semua momen Switcherman kita. Berpindah-pindah tempat karena mereka mengincar semua momen yang ada di pagi ini. Terlalu seru, apalagi Vampire yang sudah mulai dirotokin oleh tim Yudu. Repo Boy angle bebas banget, dan sekarang dari Vampire hanya menyisakan satu yang entah ada di bagian mana. Agak terkecoh gua karena tiba-tiba elimination fitnya sedikit terlambat. Iya ya. Bukan elimination fitnya, tapi live statusnya yang agak terlambat, dan Vampire hanya menyisakan satu Ravenclaw. Last man standing untuk Vampire kali ini. Itu dia, dan seperti yang di-tackle terlebih dahulu akan coba dibenerin terlebih dahulu karena Sersia tadi harusnya udah pulang semua ke lobby. Namun kita lihat bagaimana Box kehilangan 2 player, mereka tidak gentar. Quan Ji atau Kwang akan mulai maju dengan TN2K, akan ke arah bagian depan. Molly dilempar untuk memberikan pressure, tapi Molly-nya untungnya ke sebuah letak daerah yang tidak benar. Revive masih bisa dilakukan, sementara kita berpindah. Euro Lions, PBE, please kita fokus ke arah satu fight aja mungkin nanti kalau boleh. Boom menuju ke arah bagian Genesis, lemparan net dari bagian Cool, ada sebuah splash damage tapi tidak berbuah knockdown. Masih belum selesai fight berbagai sisi karena semakin chaos kali ini. Lu bayangin circle 5, 13 tim yang tersisa udah pasti bakal terjadi pengikisan massal ketika mereka masuk ke dalam zona. Cool mulai mengintip tembakan dengan menggunakan rambunya, masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari tim Yudu. Bersabar di bagian atas, granat kembali lagi dimasak, belum keluar, dan dia keluar di waktu yang tepat. Sedang menggunakan granat dan dikejutkan begitu saja, bahkan Rayman juga menerima tembakan dari seorang adik klub. Satu persatu pemain dari PBE dibuat rontok oleh setup dari tim Yudu. Last man standing kah? Masih ada 2 ternyata dari PBE yang tersisa kali ini. Tapi yang lebih menggemparkan lagi dari Yudu tidak hanya menembak ke arah bagian Boom, mereka pun melakukan tembakan ke arah bagian PBE tadi ya, membuat Yudu sekarang terlalu banyak fokus, menyisakan 1 orang saja. PBE justru bisa keluar dari kondisi seperti ini. Ada tembakan dari Olio, Raymond tidak tumbang, tapi dari bagian bawah ada sebuah tembakan oleh Rage, namun AKM tidak mudah untuk dikontrol, hanya mempunyai mini 14. Aduh, 2 player dari satu PBE tidak jadi ter-take down karena memang low HP. Untungnya masih ada sebuah confirm elimination. Olio tertembak dari bagian kanan. Xavier mengganggu semuanya. Tadi ratain Sersia, sekarang meratakan player-player Yudu Alliance. Pasta. The Xavier masuk di waktu yang tepat dan menyelamatkan posisi dari PBE yang saat ini bisa bernafas lega, tapi kan terlalu lama karena Boom juga bisa menghentikan langkah dari PBE karena lobby 7 elimination untuk Boom Esports kali ini. Sudah mulai bergerak Boom Esports. Kehilangan 1 tapi mental mereka masih terjaga. Masih bisa fight kali ini, bergerak beriringan dengan zona. Hati-hati Boom, kananmu masih ada lawan. Masih ada RRQ membayang-bayangi pergerakan dari Boom Esports. Itu dia, lagi-lagi sebuah kejadian tim Indonesia saling berjibaku, saling berdekatan. And here we go, Mort Gapex is on the central side dari circle kali ini. Mereka memang kalah secara jumlah, tapi mereka punya posisi. Gua harap Yoru dan Bobo bisa saling membantu, bisa saling membahu untuk bisa melakukan tembakan-tembakan on point. Karena lawan-lawan coba untuk masuk, tapi Nerpeko kali ini di tempat lain melakukan tembakan ke arah bagian Boom. Yami hampir tumbang, tapi ini tidak menguntungkan kedua belah pihak karena keduanya butuh untuk masuk ke dalam circle. Yap, dua-duanya butuh masuk ke dalam zona, apalagi posisi dari Boom Esports yang lebih terhimpit oleh Blue Zone. Sementara Peko bakal kalau angle-nya menuju ke arah satu pemain yang ada di bagian bawah dari Boom Esports, tapi satu persatu sudah mulai naik ke bagian atas. Ponbit sudah mulai mengintip pergerakan dari RRQ, sudah mulai melihat pergerakan dari satu pemain dari RRQ. Belum ada tembakan dari seorang Ponbit, masih bersabar dan dia melakukan sebuah tembakan di waktu yang tepat ketika Peko sedang mengokang sebuah smoke. Momentum demi momentum diciptakan oleh Ponbit untuk bisa menuangkan pemain dari RRQ. Luar biasa banget, bahkan langsung melakukan sebuah smoke ke bagian depan agar tidak terpantau oleh Xavier. Healing bisa dilakukan, please jangan di steal, please untuk Boom Esports. Dan net dilemparkan kembali lagi dari Ponbit, mau bergerak tapi tembakan tim Secret, tembakan dari Xavier banyak mengarah ke arah bagian mereka, dan yang bandel itu Zai ternyata dari tadi melakukan tembakan front shot. Namun lihat dua ke arah bagian depan justru rata, sang raja diratakan oleh Serigala. Boom Esports, Hungry Beast 10
eliminasi kali ini. Gila, Boom Esport menunjukkan cakar mereka, menunjukkan taring mereka 10 elimination kali ini. Secret mengubah targetnya kali ini berusaha untuk mendapatkan pemain dari MRPX, tapi masih terselamatkan di dalam sebuah shake. Dan Infinity juga sudah mulai membangun pergerakannya, sudah mengirimkan satu orang ke bagian depan sana. Akan ada regroup yang mereka lakukan melalui jalur sebelah kiri. Mereka bakal datang dari bagian utara. Tidak ada lawan sama sekali kalau kita lihat di bagian utara untuk memotong pergerakan mereka. Tapi kali ini Infinity, mereka melakukan split dengan begitu berani. Satu split yang mereka lakukan. Dan ada Boom di bagian atas. Sementara di bagian lain dari Alter Ego mereka mendapatkan satu pemain terakhir. Dari Sersia yang sudah dipulangkan ke arah lobby. 7 tim tersisa kali ini, Ojan. Yes, di bagian circle ke-6. Tentunya ini akan membuat sebuah pertumpahan di stage ke-7 nanti. Karena akan makin mengerucut lagi. Tidak akan banyak tempat yang bisa dimainkan. Dan gua harap lagi-lagi pertahanan dari Morph ini bisa bagus banget. Dan gua harap juga Boom bisa bantu untuk melakukan tembakan ke arah bagian Infinity. Since mereka punya high ground dan tentu bisa melakukan pick off ke arah sana. Acul bergerak dengan Ponbit, lebih dalam lagi, masuk ke dalam circle. Ada beberapa pergerakan yang masih cukup baik, tapi backstep ini yang gua khawatirkan. Lobby, tapi lihat prone-nya dari Acul. Benar-benar on point, ngebuat dia tidak jadi ter-takedown. Dan ingin Boom masih punya satu player di atas. Please take down ini player, tapi ternyata Logan yang terlebih dahulu di takedown. Dan Yami akan coba menembaki Lobby. Double L will be taken down oleh Yami sepertinya. Yuk bisa Yami, tapi Lobby lihat bagaimana permainan dia. Begitu cerdik untuk memanfaatkan terrain yang unik seperti ini. Betul sekali, bahkan Boom juga cukup cerdik tadi untuk melakukan sebuah wadai sistem. Jadi bisa menyelamatkan 3 pemain dari Boom Esport. Mereka terjaga dengan sangat bagus, di mana Yami yang bakal dikirimkan di bagian belakang menjadi watchtower. Hanya ada batu di mana Yami bisa bersembunyi kali ini. Kanannya ada lawan Infinity masih menjadi bayang-bayang dari Boom Esport. Belum ada komit yang mereka lakukan, hanya menjaga di posisi mereka masing-masing karena memang masih masuk ke dalam zona. Lobby masih penasaran kayaknya Dejan. Dia masih ngintipin terus ke arah kiri. Shirty juga masih ngintipin terus menuju ke arah Yaminya. Kayaknya Yami bakal ditargetkan duluan sama pemain-pemain dari Infinity. Itu dia, karena memang dia yang terpisah dari 2 kawan lainnya dari Boom Esport. Tapi ladies and gentlemen, here we go. Di circle yang ke-6 menuju ke-7 kali ini, Morph Gpex masih berada di bagian sentral. Boom pun tidak terlalu jauh. Kali ini di bagian selatan, Tim Secret dan Xavier saling berjibaku. Dari Levi's hampir tumbang oleh Zai. Dari tadi ini player yang melakukan front shot tapi belum mendapatkan sebuah eliminasi besar yang bisa dikantongi oleh Tim Secret. Namun begitu, sebuah gertakan seperti ini kita harapkan terjadi. Moga-moga saling bonyok antara Xavier dan Tim Secret sehingga ketika masuk pun mereka udah nggak full squad lagi, Pasta. Ya, semoga bisa diatasi dengan bagus juga untuk tim-tim Indonesia yang tersisa. Ada Alter Ego, Boom Esport, juga MRPX. Dari 7, tersisa 3 tim Indonesia kali ini. Rosemary masih belum bisa mendapatkan target, tapi MRPX sudah kehilangan satu anggota mereka. Walaupun masih ter-take down, belum semuanya dipulangkan karena lobby. Dan The Xavier mulai membangun pergerakan. Mau mana yang ditabrak, tabrak Secret kah atau tabrak menuju ke arah Boom Esport kah? Karena Boom juga sedang membangun sebuah pergerakan. Karena Boom juga masih berfokus menuju ke arah Infinity. Semakin dekat menuju ke arah Infinity, di mana lobby sudah mulai memasak sebuah granat dan di-cancel. Karena tiba-tiba The Xavier datang ke arah sekitar sini juga. Close combat gak bisa dihindarin lagi, Mas. Boboho keluar masuk, bingung 7 keliling kali ini. Tapi masih bisa mendapatkan satu namun Retok terjadi. Ponbit juga ikutan menembak dan 5 eliminasi dikumpulkan oleh The Xavier. Boboho dipulangkan karena lobby. MRPX tidak bisa bertahan lama. 6 tim tersisa kali ini Eldoge, tapi dari arah Boom Esport mereka juga masih bisa memberikan tekanan walaupun dari Alter Ego sudah kehilangan satu anggotanya. Dan Boom masih memaksimalkan revive supaya mereka bisa bangkit lagi. Tapi Secret nabrak menuju ke arah BN dan langsung dihantam begitu saja, dipulangkan ke arah lobby. Infinity merespon, melihat ke bagian bawah menembak karena pemain-pemain dari tim Secret bisa mendapatkan 3 orang tumbang. Last man standing dan dipulangkan ke arah lobby. What a nice play untuk Infinity, tapi malah membuat Boom berani keluar untuk menembak ke arah Infinity, membuat Infinity bonyok dan hanya menyisakan 1. Ini peperangan yang tidak berhenti. 1 rata, 2 rata, sekarang menuju ke 3. Infinity menyisakan lobby seorang diri tertembak di bagian depan. Tapi Yami pun berhasil untuk ditumbangkan. Ponbit akan mencari mana lobby berada. Belum ada utility yang dilempar. Mungkin sudah habis juga, tapi dari Boom revive 1 orang akan coba diupayakan. Alter Ego pun berhasil untuk melakukan revive ke arah bagian satu player yang matang sekali oleh lobby. Lempar ke arah bagian Ponbit, meletup tapi tidak ada splash damage yang terjadi. Ini bisa dilakukan, ini bisa dimenangkan. Yo tim Indonesia, you can do this, you can do this. Tim Infinity 1 orang, lihat 3 orang maju. Net dari Ponbit, 3, 2, 1, lempar ke arah bagian depan, meletup kencang, keluar. Lobby terkena damage, maju ke arah bagian depan. Nice! Rata! Tim Infinity diratakan oleh Boom Esport. Stay hungry beast. Boom Esport bisa mendapatkan WWCD di momen kali ini. 3, 2, 4 tentunya. 4 pemain dari The Xavier masih bertahan, 2 pemain dari Alter Ego bertahan, dan 3 pemain dari Boom Esport masih bertahan. 3 tim tersisa, 2 wakil dari Indonesia. Dan The Xavier tersandwich oleh 2 tim dari Indonesia.
Tapi masalahnya Boom nggak bisa komit ke arah DX karena diganggu oleh Alterigo. Alterigo nggak bisa komit ke arah DX karena diganggu oleh Boom Esports. Itu dia, karena memang DX sekarang mempunyai tempat yang paling enak, compound yang tidak terjamah secara mudah. Ada satu vehicle yang coba diupayakan oleh Rosemary untuk maju karena bagian depan Oh, ini cukup beresiko. Akankah naik ke atas sepertinya ternyata masih ada sebuah cekungan yang bisa dimainkan. Potato, that was clean, timing yang pas untuk melakukan sebuah front. Rosemary juga di sana dan Ajo, itu dia tembakan yang kita butuh. Satu knockdown kalau bagian Xavier. Ayo patahkan lengan-lengan, patahkan kaki-kaki laba-laba ini, karena di Hunter x Hunter pernah bilang patahnya kaki-kaki laba-laba mereka pulang semua. Betul Gak sekali. bisa lagi. Patahnya kaki laba-laba membuat laba-laba itu menjadi lemah. Betul. Itu yang harus dimaksimalkan oleh kedua tim Indonesia Itu ini. dia. Di mana Boom Esports sudah mulai melempar mereka lagi dan Rosemary bisa mendapatkan satu. Penyelamatan yang gagal terus semua dilakukan namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari The Xavier. Masih bisa bertahan di posisinya saat ini. Setidaknya satu harusnya bisa di-revive oleh DX karena berada di bagian dari dalam rumah. Dan terbukti Lamborghini terselamatkan. Levis kelihatan tapi belum ada komit dari Ponbit. Ponbit masih mencari waktu dan itu dia Rosemary bisa mendapatkan angle tersebut. Satu persatu kaki laba-laba ini dipotek-potek. Ini dia, laba-laba yang harus dikalahkan adalah kaki-kakinya. Dia bisa hidup tanpa kepala di beberapa hari, tapi tanpa kaki dia tidak akan bisa mendapatkan makanan. Kita lihat bagaimana Boom mulai maju ke depan. Alterigo tahu mereka tidak boleh untuk terlalu gegabah karena hanya 2 player. 3 player Xavier harus segera bisa dinetralisir. Smoke dilempar, para Jin cukup cerdas untuk menutup vision dari Boom. Sementara 2 lainnya, Lamborghini dan juga satu kawannya yaitu Chua, masih fokus ke arah bagian Alterigo. Ini yang membedakan. Mungkin Xavier banyak memenangkan tier A competition karena memang mereka sematang ini juga dalam melakukan defense, Pasta. Iya, itu yang harus diwaspadai untuk The Xavier-nya karena defensif mereka cukup strong dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Butuh 2 tim kayaknya mendobrak mereka kalau misalkan ingin memulangkan The Xavier menuju ke arah lobby. Tapi lihat dari Rosemary sudah naik menuju ke arah baginya, akan bergerak entah ke bagian mana. Tapi ada speed dari Boom Esports. Siapa yang bakal diincar terlebih dahulu, tapi ternyata Lamborghini bisa mendapatkan satu potato tumbang begitu aja. Potato dipulangkan ke arah lobby. Alterigo sudah nggak bisa selamat karena Rosemary juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini 3 lawan 3. Kondisi berimbang, cukup percaya diri dari Boom Esports. Ada granat yang sudah mulai dimasak. Intip luar, intip kiri, tapi granat dipantulkan. Tapi splash damage saja yang diterima oleh pemain dari Boom Esports. Tapi granat berikutnya dari para Jin ternyata bisa untuk menumbangkan satu. Intip kembali, granat cukup lempar ke bagian luar. Yami hampir saja Yami ditumbangkan, tapi untungnya kali ini Yami masih bisa bertahan. Sebuah free fire diberikan. Masih belum ada tabrakan yang dibangun oleh seorang Yami karena menunggu backup dari Acul yang ada di arah belakang. Chua juga siap dalam memberikan backup, dia masuk ke bagian dalam dan bisa mendapatkan satu. Yami bisa mendapatkan kedua. Satu pemain lagi, tersisa 2 lawan 1. Let's go Boom Esports. Tidak butuh prediksi dari junior kali ini dan bisa Boom Esports mendapatkan winner chicken dinner. Ditutup semua tim Indonesia mendapatkan 2 WCD di minggu yang pertama. Stay hungry, hungry miss! Boom Esports, what a play! Ini dia Tiki Taka.